warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pentingnya memahami praktik ikhtikar dalam perspektif etika bisnis Islam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu kelompok 7. Nah, perkenalkan, saya sendiri Elma, rekan saya atas nama Siti Hajar Putri dan Nur Isma Fadila. Ikhtikar menjadi salah satu pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas perdagangan. Ikhtikar dapat dipahami sebagai suatu perilaku menyimpang yang dapat dilakukan pedagang dalam situasi tertentu secara tidak jujur dan tidak adil memanipulasi hak konsumennya. Oleh karena itu, setiap pengusaha muslim haruslah memiliki basis pengetahuan yang berkaitan dengan masalah ikhtikar sebagai landasan yang mengedepankan praktik perdagangan yang sesuai dengan asas syariat Islam, khususnya etika bisnis syariah dan hukum di Indonesia. Menurut Ilman Al-Ghazali, mendefinisikan bahwa ikhtikar adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak. Ikhtikar yang dilarang dalam agama pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ikhtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian karena mahalnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar-menawar barang karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Dalam kondisi seperti ini, produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ikhtikar, masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Dengan demikian, praktik ikhtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal, salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya, adalah kesejahteraan umat manusia. Syarat-syarat ikhtikar dalam etika bisnis. Menimbun barang yang tidak diperbolehkan atau makruh. Yang pertama, menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi. Yang kedua, menimbun pada waktu barang itu banyak. Yang ketiga, menimbun untuk keperluan keluarganya dan keperluannya. Menimbun yang diperbolehkan atau mubah. Yang pertama, menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya. Yang kedua, boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan. Jenis barang yang haram ditimbun. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun, yang pertama, kelompok yang mendefinisikan bahwasanya ikhtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok atau primer saja. Yang kedua, kelompok yang mendefinisikan bahwasanya ikhtikar yaitu menimbun segala barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Waktu yang diharamkan untuk menimbun barang. Menurut pendapat Al-Ghazali yang mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan barang berlaku pada masa krisis. Nah, ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak mendapatkan akan timbul bencana ketika pada waktu surplus. Nah, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan. Peran pemerintah dan regulasi dalam mencegah ikhtikar. Nah, ada 4 poin yang terkait dengan peran pemerintah dalam mencegah perilaku ikhtikar.
dalam etika bisnis Islam. Yang pertama, hukum dan regulasi. Pemerintah harus memiliki hukum dan regulasi yang jelas untuk melarang dan menghukum pelaku ihtikar. Yang kedua, penegakan hukum. Penegak hukum harus aktif dalam mengawasi pasar dan mengambil tindakan terhadap pelaku ihtikar. Yang ketiga, pendidikan konsumen. Pemerintah harus menyediakan informasi dan sumber daya untuk membantu konsumen mengenali dan melaporkan ihtikar. Yang keempat, kerjasama internasional. Pemerintah harus bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengatasi ihtikar, terutama dalam hal barang yang diperdagangkan secara internasional. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai ihtikar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.